Part berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengaji di dalam kajian Sekolah Fikih Live dalam pelajaran ilmu akidah. Insyaallah para jemaah sekalian, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita terkait syarah Aqidatul Awam. Masih di dalam bait yang ketujuh, dalam pembahasan bait yang pertama, wa qaimun wali, bersama guru kita Ustaz Muhammad Aziz LCMA. Maka kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustaz? Alhamdulillah baik, Ustaz, siap. Alhamdulillah. Ya, ini kita pembahasannya masih berkutat di bait ketujuh. Ya, masih. Pembahasannya cukup panjang kemarin, beberapa ulama begitu ya, dan masih akan ada banyak lagi. Masih banyak ya. Kita baru sebagian ulama Ya, yang kita sebagian sampaikan ulama. ya. Baik, nanti insya Allah kalau tidak salah Imam Tohawi Ya, baik, kita insya akan Allah. kita bahas. Ya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait syarah kitab Aqidatul Awam ya. Kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Semoga dengan mengkaji kitab ini kita semua dapat percikan berkah ilmu beliau ya. Beliau seorang Sayyid ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitabnya ini berkah karena banyak ulama yang turut ikut serta dalam mensyarah kitab Aqidatul Awam ya. Nah, kita baru sampai bait ketujuh ya. Bait yang ketujuh dan masih berkutat di pembahasan waqaimun ghani ya. Waqaimun ghani. Apa itu waqaimun ghani? Sifat qiyamuhu binafsihi. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak membutuhkan apapun. Ya, itu namanya qiyamuhu binafsihi. Dan kita masih membahas korelasi antara sifat qiyamuhu binafsihi, Allah ada tanpa tempat, dengan pernyataan para ulama tentang istawa alal ars ya, atau Allah ada tanpa tempat dan sebagainya. Ini bagaimana pandangan para ulama salaf kita? Kita alhamdulillah sudah 9 ulama yang sudah kita sampaikan ya. Terakhir imam siapa kemarin tuh? Imam At-Tabari ya, terakhir Imam At-Tabari. 9 ulama salaf sudah kita sampaikan jamaah di episode sebelumnya.
bahwa semuanya sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat. Ya, kalaupun ada redaksi Allah istawa 'alal arsy, itu maknanya bukan menunjukkan Allah berada di arsy atau zatnya berada di sana, bukan, tapi mengikuti lafadz Al-Qur'an atau yang kita kenal dengan istilah imroruha kama ja'at, ya, bila kaif itu. Ya, katakan Allah istawa 'alal arsy, tapi maknanya apa? Kita serahkan kepada Allah. Namanya tauhid makna. Oke, dah. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 10 ini. Al-Imam At-Tahawi. Tahun berapa wafatnya, Ustaz Syihab? 321 Ya, Hijriah. 321 Hijriah. Salaf enggak ini? Ulama salaf. Karena beliau berarti menangi generasi salaf. Menangi itu apa? Mendapati, ya. Menangi ini bahasa Jawa, ya. Kata para ulama, generasi salaf itu setidaknya yang hidup di masa abad ke-1 Hijriah, 2 Hijriah atau 3 Hijriah. Berarti tahun 100, tahun 200, tahun 300. Kalau udah 400-an, 500 itu udah bukan salaf, ya. Ini 400 dong, Ustaz. Tetapi dia menangi tahun 300-an. Ketika masa mudanya. Betul. Ya. Setengahnya. Ya, artinya beliau menangi generasi salaf lah. Ya. Wafatnya tahun 321 Hijriah. Namanya Imam At-Tahawi. Oke, silakan dibaca dulu. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wafat tahun 321 Hijriah. Telah berkata dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah bahwasanya beliau meyakini Allah itu ada tanpa tempat. Nah, ini nanti kita akan baca redaksinya, ya. Bukti bahwa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang mana kitab akidah beliau ini, ya, termasuk kitab akidah ulama salaf, ya, akidah ulama salaf. Beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Jadi yang meyakini Allah ada tanpa tempat itu tidak hanya mazhab Asy'ari saja, ya, tidak hanya Asy'ariyah saja. Ya, Allah ada tanpa tempat itu akidah ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada khilafiyah di sana. Ya, yang meyakini Allah berada di atas arsy itu ya Mujassimah atau kalau sekarang namanya Wahabi begitu. Oke. Nah, sebelum kita baca, Ustaz Syihab, perlu kita sampaikan bahwa Imam Abu Ja'far ini siapa? Imam At-Tahawi ini siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Awalnya beliau ini Syafi'i, Ustaz Syihab. Gitu. Ya, jadi Imam Tahawi ini dulunya awal-awalnya itu beliau dalam fikih, ya, secara ilmu fikih bermadzhab Syafi'i. Lalu kemudian entah kenapa berpindah, ganti madzhab lah, ya, bermadzhab Hanafi, membela akidahnya Imam Abu Hanifah, ya. Termasuk akidahnya Imam Abu Hanifah ya beliau bela, ya, karena beliau ulama besar madzhab Hanafi. Nah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini aslinya namanya adalah Imam Ahmad bin Muhammad. Jadi nama aslinya itu Ahmad. Ya, harusnya kita panggil Imam Ahmad, ya, tapi nggak masyhur, ya, nggak terkenal. Beliau lebih dikenal dengan nama Imam At-Tahawi. Kenapa dinamakan At-Tahawi? Karena beliau lahirnya itu di desa, ya, namanya Toha. Toha ini ada di daerah Mesir. Ya, pernah ke Mesir nggak, Tom? Ya, nanti tanyakan ke teman-teman yang kuliah di Mesir, ya. Desa Toha itu di mana sih, ya? Nah, dulu ada namanya desa Toha. Kalau sekarang nggak tahu masih ada apa nggak, wallahu a'lam. Nah, karena beliau berasal dari Toha, maka dikenal dengan Tahawi, Imam Tahawi begitu. Ya, dinisbatkan kepada desa Toha tadi, ya. Jadi beliau hidupnya di Mesir. Dan beliau sezaman dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wafatnya tahun berapa tadi? 321. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri Asy'ariyah, itu tahun berapa? 324. Berarti beda berapa tahun meninggalnya? Beda 3 tahun. Beda 3 tahun, coba. Imam Tahawi meninggal 321. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri Asy'ariyah itu tahun 324. Artinya beliau ini sezaman. Cuma beda tempat. Nah, kalau Imam Tahawi di mana? Di Mesir. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di pusat peradaban Islam di Baghdad, ya, waktu itu, di Irak waktu itu. Sama-sama membela akidah salaf, cuma beda tempat aja. Nggak ketemu beliau, nggak ketemu. Meskipun nggak ketemu, tapi akidahnya sama.
Makanya kita buktikan ya. Kita buktikan akidahnya sama sebenarnya. Bahkan yang menarik nih ya. Ini kita belum baca teksnya ya, belum ya. Imam Tajuddin As-Subki, beliau ini ulama besar mazhab Syafi'i yang menulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubro atau penulis kitab Jam'ul Jawami dalam ilmu ushul fikih. Beliau bilang di dalam kitabnya namanya Mu'idun Ni'am ya, bahwa kitab Aqidah Thahawiyah ini, kata beliau ya dalam kitab itu, wa jumhurul madzahibil arba'ah. Ya, apalin ya, antum nanti ulangi ya. Wa jumhurul madzahibil arba'ah 'alal haqqi yaqra'una al-aqidah at-thahawiyah allati talaqqaha al-ulama'u salafan wa khalafan bil qabuli. Apa artinya? Wa jumhurul madzahibil arba'ah. Apa? Mayoritas ulama 4 mazhab 'alal haqqi, yang berada di atas kebenaran ya, alal haq itu berada di atas kebenaran. Yaqra'una al-aqidah at-thahawiyah, semuanya ya, jumhur ulama 4 mazhab itu pada membaca kitab Aqidah Thahawiyah. Diajarkan, dipelajari, disampaikan ya. Dan mereka tahu bahwa talaqqaha allati talaqqaha al-ulama salafan wa khalafan bil qabul. Yang mana akidah Thahawiyah ini adalah akidah yang diterima. Talaqqaha itu apa? Ya, yang diterima atau yang ditalaki ya, yang diterima oleh para ulama khalafan wa salafan, salafan wa khalafan. Baik generasi salaf maupun generasi khalaf bil qabuli, dengan menerimanya. Artinya apa jamaah? Kitab Aqidah Thahawiyah isinya ini disepakati oleh ulama jumhur 4 mazhab ya, baik ulama salaf maupun khalaf, diterima bahwa ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nggak ada yang menentangnya. Tapi nanti ada yang menentangnya. Ada yang menentangnya. Ya, dia yang menentang bukan termasuk akidah ulama salaf. Ya, nanti kita sebutkan siapa yang menentangnya. Padahal jumhur ulama 4 mazhab itu menerima semua isi yang ada di dalam Aqidah Thahawiyah. Itu kata Imam Tajuddin As-Subki begitu. Nah, jadi intinya jamaah, akidah Thahawiyah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia tidak terikat mazhab. Tidak terikat mazhab Asy'ari atau Maturidi atau Atsari, enggak. Karena ya ini kan hidupnya di zaman salaf. Pokoknya Imam Thahawi ini merekam, menulis akidahnya ulama salaf gitu aja. Tidak pakai mazhab-mazhaban lah isinya. Tapi isinya ya sama karena kan akidah ulama salaf gitu. Baik, kita baca ya. Bukti bahwa Imam Thahawi ini meyakini Allah ada tempat-tempat, dan ini sesuai dengan kajian kita waqaimun ghani atau qiyamuhu binafsihi, Allah ada tempat-tempat tanpa membutuhkan segala sesuatu. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Thahawi rahimahullahu taala? Wa ta'ala 'anil hududi. Perhatikan kalimat beliau ya jamaah, di layar ya, disimak ya. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati. La tahwihi al-jihatu as-sittu kasairil mubtada'at. Ya. Ustaz Jihad bisa dibantu bacakan terjemahnya dulu, nanti saya jelaskan per katanya ya. Maha suci Allah dari yang namanya sisi batasan atau memiliki bentuk dan jisim. Lalu sisi ujung, beberapa susunan, beberapa anggota badan, dan alat-alat perangkat. Allah itu tidak diliputi oleh 6 arah, atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri, seperti halnya seluruh makhluk ciptaan. Nah, ini kalimat tegas jamaah dari Imam At-Thahawi ya, dari Imam Abu Ja'far At-Thahawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya namanya Al-Aqidah At-Thahawiyah. Saya akan jelaskan perkata ya. Wa ta'ala 'anil hududi. Apa makna wa ta'ala? Wa ta'ala ini maknanya adalah wa taqaddasa atau wa tanazzaha, yang artinya makna maha suci. Jadi wa ta'ala maha suci Allah gitu. Kalau maha suci Allah berarti Allah itu disucikan dari sifat-sifat yang nanti akan beliau sebutkan. Ya, beliau menafikan gitu istilahnya, menafikan sifat-sifat makhluk gitu. Wa ta'ala 'anil hudud. Nah, kata Imam Abu Ja'far At-Thahawi, Allah itu maha suci dari yang namanya al-hudud jamaah.
Jadi tidak berlaku bagi Allah al-hudud. Hudud itu jamak dari kata had. Saya pernah baca sebuah kitab, katanya ada yang meyakini al-had bagi Allah. Ya Allah, itsbatul had lillahi ta'ala, katanya begitu ya. Menetapkan sifat had bagi Allah. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah itu. Akidah Ahlus Sunnah itu meniadakan, menafikan al-hudud atau had bagi Allah. Apa itu hudud, had? Had itu batasan. Nih, ini apa, layar ya? Iya. Layar ini punya hudud gak dia? Punya. Punya hudud. Punya hudud, ada batasannya di sini. Itu namanya hudud, had. Berarti sesuatu yang punya hudud, sesuatu yang punya had, berarti dia punya bentuk. Iya. Dan itu ciri khas makhluk. Semua makhluk itu pasti punya hudud, punya had. Entah itu hadnya kecil, batasannya kecil, atau yang besar. Pasti punya hududnya. Meja ini punya hudud nggak? Punya had nggak? Punya. Punya. Antum punya, ya, punya sisi-sisinya. Ya. Nah, ini nggak berlaku bagi Allah. Dinafikan oleh Imam Tahawi. Wa ta'ala anil hudud. Allah itu disucikan dari yang namanya hudud atau had. Berarti beliau meyakini apa? Allah ada tanpa bentuk. Dan ini sesuai dengan akidah Asy'ari. Meyakini Allah ada tanpa jisim, Allah ada tanpa bentuk, Allah ada tanpa rupa. Karena bentuk rupa itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun jamaah di alam semesta ini, apapun itu, ya, laisa kamitslihi syai'un. Syai'un ini sesuatu, ya, dia terletak di jumlah fi ma'ridin nafyi. Kata para ulama ini menunjukkan syumul, asyumul, semua, segala sesuatu pokoknya. Ya, artinya tidak ada satu pun, ya, yang menyerupai Allah. Kalau makhluk punya bentuk, punya had, ya Allah tidak seperti itu. Kalau makhluk punya tempat, punya arah, ya Allah tidak seperti itu. Itu namanya laisa kamitslihi syai', itu begitu. Ini ndak orang zaman sekarang ya, yang katanya ngaku-ngaku berakidah ulama salaf, meyakini Allah itu katanya punya tangan, atau punya wajah, bisa bergerak dari atas ke bawah, turun sepertiga malam akhir ke langit dunia. Nah, ini namanya tajsim, meyakini Allah memiliki sifat seperti sifat makhluk. Padahal Al-Quran sudah menegaskan laisa kamitslihi syai', begitu. Biasanya protesnya kan begini, loh, kan ada hadisnya, hadis nuzul, hadis Nabi. Kan ada ayatnya, yadullah fauqa aydihim, atau ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, kami juga mengimani ayat itu, hadis itu, tapi cara memahaminya yang kita berbeda dengan kalian, begitu. Nah, sudah kita sampaikan ya, bagaimana cara memahami sifat nuzul, sifat yad, sifat wajah itu. Tidak ada yang memahaminya secara zahir makna, itu tidak ada, ya. Ulama salaf itu imma tafwid makna atau imma takwil, gitu. Kalau enggak tafwid makna, ya takwil. Dan jalan utama adalah tafwid makna. Ya, jelas ya, tidak ada yang menolak ayat atau menolak hadis mutasyabihat, ya. Baik, saya lanjutkan, siap. Jelas ya? Wa ta'ala anil hudud berarti Allah itu maha suci dari yang namanya bentuk batasan. Wal ghayat. Nah, beliau tegaskan lagi, al ghayat itu jamak dari kata ghayah. Ghayah itu ujung. Ya sama maknanya, ujung apa? Depan, ujung belakang, ujung kanan, kiri, atas, bawah. Itu namanya ghayat. Ghayat sama hudud sama maknanya. Artinya Imam Tahawi meniadakan al-hudud dan al-ghayat bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berlaku sifat hudud, sifat ghayat bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Imam Tahawi ya, bukan berupa sesuatu yang berbentuk benda gitu ya, jisim, atau memiliki sisi ujung. Ghayat kan ujung gitu ya. Ada, kalau kata orang Jawa, katokan ya, apa sih? Ya ujung ya, bahasa Indonesia ghayat itu ujung kan. Ya. Ada batas ujung. Enggak, itu makhluk, itu yang punya batasan sisi itu makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ya. Di sini mungkin orang bertanya-tanya, lah kalau nggak punya ujung, nggak punya had, jadi bentuk Allah gimana? Nah, kan kita udah bilang, Allah itu bukan sesuatu yang berbentuk. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dipikirkan.
Makanya ulama mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang kamu bayangkan tentang zat Allah, Allah enggak seperti itu. Itu makhluk semua yang Anda bayangkan gitu. Jadi jangan sekali-kali bertanya, "Lah jadi gimana bentuk Allah? Jadi gimana kalau bukan hat punya, kalau enggak ada hatnya, enggak ada batasan goyahnya?" Ya Anda itu bertanya kaifiyah namanya. Sementara Allah itu tidak berlaku kaifiyah, bila kaif gitu loh. Ya, Allah itu zat yang maha suci dari seluruh sifat-sifat makhluknya. Tidak bisa dibayangkan jamaah. Zat Allah tidak bisa dibayangkan, sifat-sifatnya pun tidak bisa dibayangkan. Karena Allah maha suci dari menyerupai makhluk-makhluknya. Oleh karena itu ulama ahlus sunnah wal jamaah selalu mengingatkan, pegang terus tuh ayat laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Apalagi hal ta'lamu lahu samia. Fala tadribu lillahi al-amsal. Itu dipegang terus ayat muhkamat itu. Jangan terjebak dengan ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat itu ada caranya dalam memahami. Begitu. Oke. Ini belum ketemu ini. Mana poin yang Allah ada tempat-tempatnya? Belum ya. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkan. Nah, apa itu arkan? Arkan itu jamak dari kata ruknun. Ruknun itu adalah antum tahu Ka'bah? Oh ya, Ka'bah itu kan ada rukun Yamani gitu ya, iya. ada sisi pojokannya. Gitu. Rukun itu artinya kan tiang atau pojokan. Iya. Ya, itu namanya rukun arkan. Intinya sisi sih, maknanya hampir sama dengan hudud atau ghoyat, arkan namanya. Ya, makanya saya terjemahkan di situ beberapa susunan gitu ya. Ya susunan tadi susunan pojok kiri, pojok kanan atau pojok belakang, atas, bawah. Ya. Jadi Allah tidak berlaku yang namanya hudud, ghoyat atau arkan. Bahkan wal a'dha wal adawat. Apa bedanya al a'dha dengan adawat? Nah, al a'dha ini kan kalau bahasa kita a'dha itu udhun. Udhun itu apa? Anggota tubuh. Artinya Imam Tohawi itu meniadakan bagi zat Allah sifat-sifat makhluk yang berupa anggota tubuh. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya mata, Allah enggak punya telinga, Allah enggak punya kaki. Itu namanya a'dha itu. Itu namanya a'dha. Atau Allah enggak punya badan. Ini namanya a'dha. Kalau adawat, nah, adawat itu yang kecil-kecil. Adawat itu jamak dari kata adat, alat. Apa yang kecil-kecil? Jari, telinga, apa, mata. Ini namanya adawat. Kalau a'dha itu tadi yang gede-gede lah, seperti badan, kepala, kaki, tangan. Tapi kalau adawat apa? Yang kecil-kecilnya. Nah, semua sifat ini ditiadakan oleh Imam At-Tahawi. Artinya Allah itu maha suci dari memiliki tubuh, bentuk, anggota badan tuh enggak. Ya. Nah, lagi-lagi nanti ada yang protes. Loh, Allah kan menyebutkan dalam Al-Qur'an yadullah. Apalagi ain, ada sifat ain, tajri bi ayunina. Ada lagi sifat wajah, kullu syai'in halikun ila wajha. Loh, itu kan berarti, nah, kalau Anda meyakini si ayat itu sebagai anggota tubuhnya Allah, berarti Anda sudah mujassim itu. Ya, jamaah, kalau ada yang membaca ayat yadullahi fawqa aydihim, kullu syai'in halikun illa wajha, atau ayat apa yang tentang mata, tajri bi ayunina. Kalau dipahami secara tekstual, Allah punya mata, punya tangan, punya wajah, berarti Anda itu sudah mujassim namanya, menjisimkan Allah. Allah seperti makhluk yang punya anggota tubuh. Nah, itu bukan akidah Ahlussunnah, bukan akidah ulama salaf. Lah Imam Tahawi loh, perwakilan ulama salaf. Beliau bilang apa? Wa ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. Karena a'dha dan adawat ini makhluk. Ciri makhluk itu. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un ya. Saya baca beberapa syarah akidah Thahawiyah. Nah, yang kita pelajari itu dulu ya waktu di kampus ya, itu syarahnya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Nah, beliau ini jamaah syarahnya itu kata para ulama tidak sesuai dengan akidahnya Imam Thahawi. Khususnya ketika membahas ini, redaksi ini. Silakan tuh baca itu. Syarahnya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang dulu kita pakai di kampus ketika kita kuliah dulu ya. Itu salah satu pensyarah. Salah satu pensyarah, bukan satu-satunya. Nah, ini mungkin banyak orang nggak tahu ya. Mohon maaf, akidah Thahawiyah ini yang mensyarah itu banyak jamaah. Maka Anda harus berhati-hati membaca syarah yang mana dulu gitu. Ya.
Kalau Anda membaca syarahnya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang wafat tahun 792, beliau ini termasuk pengagumnya Imam Ibnu Taimiyah lah kira-kira. Kan Imam Ibnu Taimiyah tahun 728 meninggalnya, 728. Nah, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi itu 792. Akidah beliau sama seperti Ibnu Taimiyah. Ya akidah, mohon maaf akidah yang agak berbau tajsim begitu. Tasbih. Ketika mensarah lafaz ini, beliau itu enggak setuju. Ya, kayak menolak teksnya Imam Thahawi. Jadi yang enggak sesuai dengan Imam Thahawi itu kita apa beliau? Ya beliau. Beliau menolak loh kalimat ini. Bahkan yang lebih parah saat siap dari masyayikh Wahabi, Salafi Wahabi yang zaman sekarang. Nah, saya punya bukti ya. Ada itu guru-guru kita menyampaikan. Saya bacakan aja ya. Biar pada tahu ini. Sebentar. Nah ini, di antaranya ya, Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ini terkenal kalau di kalangan Salafi Wahabi. Beliau itu ikut mensarah kitab Aqidah Thahawiyah, namanya At-Ta'liqat Az-Zakiyah. Beliau mengatakan Imam Thahawi ini terpapar syubhat ahli kalam katanya. Ya Allah. Kata beliau ini ibarat min ahlil bidah. Silakan Anda baca sendiri jamaah. Syarahnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ini masyayikh Salafi, salah satu ulama dari kalangan Salafi Wahabi. Beliau mensarah Aqidah Thahawiyah tapi nyalah-nyalahin Imam Thahawi. Katanya ikut ulama salaf. Lah kok disalah-salahkan nih Imam Thahawi ulama salaf ini? Berarti kan yang nggak salaf tuh mereka gitu loh. Ya, ini satu saja. Ada lagi Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok. Beliau juga ikut mensarah Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan dalam syarahnya beliau, Imam Thahawi ini pakai lafaz-lafaz ahli bid'ah katanya. Wa hadza batil, bahasanya begitu. Wa hadza batil. Ya Allah. Imam Thahawi kok disalah-salahin. Katanya ngaku pengikut akidah ulama salaf. Tapi giliran ketika Imam Thahawi mengatakan wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat malah disalah-salahin. Berarti kan ada yang salah ini. Yang salah siapa? Ya bukan Imam Thahawi. Beliau ulama salaf. Yang salah adalah pensarah-pensarahnya ini. Maka Anda berhati-hati jamaah kalau mau baca syarah Aqidah Thahawiyah. Carilah pensarah Aqidah Thahawiyah yang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak, ada sekitar 15 atau 17. Ya, nanti kapan-kapan kita tampilkan ya, syarahnya. Nah, yang paling masyhur dan saya paling suka membaca itu syarah ulama sekarang. Nama karya Syekh Said Fodah. Ini masyhur nama beliau jamaah. Kalau Anda ingin menguasai ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, simaklah penjelasan Syekh Said Fodah. Beliau mengarang kitab syarah Aqidah Thahawiyah namanya Asy-Syarhu Al-Kabir ya. Asy-Syarhu Al-Kabir 'alal Aqidah At-Thahawiyah. Masih hidup beliau, masih hidup. Beliau ini gurunya Habib Ali bin Al-Bakir As-Saghaf itu. Ya, Habib Ali Al-Bakir As-Saghaf itu beliau berguru dengan Syekh Said Fodah itu. Ya. Syarahnya apa tadi namanya? Asy-Syarhu Al-Kabir ya. 1000 halaman lebih itu. Wow, saya punya alhamdulillah ya. Kalau antum mau nanti saya kasih. Asy-Syarhu Al-Kabir ya. Baca jamaah. Itu insyaallah sesuai dengan penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kalimat yang penting itu di sini. La tahwihi al-jihatu asid kasairil mubtada'at. Apa maknanya tadi? Allah Subhanahu wa taala la tahwihi, tidak diliputi. Hawa yahwi itu meliputi. La tahwihi berarti Allah tidak diliputi. Tidak diliputi oleh apa? Tidak diliputi oleh apa? Al-jihatu as-sittu. Ini fa'ilnya tahwi. Al-jihatu as-sittu. Apa artinya? Arah 6. 6 arah. Ya, 6 arah. Mata arah angin apa? Mata angin namanya apa? Mata ya. Arah itu kan ada 6 coba. Ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, Allah itu tidak diliputi 6 arah itu. Berarti Allah tidak di depan kita, tidak di belakang kita, tidak di atas kita, tidak di bawah kita, tidak di kanan kita, dan tidak di kiri kita. Yang bilang begitu siapa? Imam Thahawi. Berarti kalau tidak berada di suatu arah, maka Allah ada tanpa tempat. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau Anda lihat di kitab Aqidah Thahawi, itu judul lengkapnya apa?
di cover bukunya itu, cover kitabnya itu. Al-Aqidah atau Matnu Al-Aqidah At-Tahawiyah Bayanu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Kayak gitu tuh. Berarti ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah memang dari dulu begini. Akidahnya 4 mazhab ini. Beliau ini termasuk ulama Hanafi. Ya, bermadzhab Imam Abu Hanifah gitu. Menjelaskan akidah ulama salaf ya. Jadi Allah ada tanpa tempat nih Imam Tahawi ini. Ya, la tahwihi al-jihatu as-sittu. Ya, Allah tidak diliputi oleh 6 arah. Ya. Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Apalagi? Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Itu kan sifat-sifat yang di dalam Al-Qur'an menunjukkan Allah memiliki sifat al-ulu. Al-ulu itu apa? Ya arah kan, arah tinggi gitu. Al-jihah, al-ulwi gitu ya. Arah tinggi. Nah, cara memahaminya yang jangan salah. Sifat istiwa, sifat al-ulu itu jangan dipahami secara zahir makna. Ya, sifat istiwa atau al-ulu itu dipahami oleh para ulama dengan metode tafwid makna atau takwil. Tafwid makna itu bagaimana? Ya sudah, imani ayatnya begitu, tapi jangan ditentukan maknanya. Gitu. Atau Anda takwil. Takwilnya apa? Maha tinggi itu maksudnya adalah maha tinggi secara maknawi, bukan secara hissi. Itu bukan betul-betul berada di sana, bukan. Sebagaimana kita katakan Pak Jokowi di atas para menterinya, enggak duduk di atas kepala menteri kan, enggak. Kedudukannya Pak Jokowi secara maknawi itu namanya, secara maknawi. Jadi sifat al-ulu, sifat istiwa itu kalau mau ditakwil itu bermakna maknawi, ya, sifat tinggi yang bermakna maknawi, bukan zatnya Allah di sana, bukan. Ya, supaya cocok dengan ini, la tahwihi al-jihad asid, begitu, ya. Allah tidak diliputi oleh 6 arah, ya. Sebagaimana kalau makhluk itu diliputi 6 arah, kasairil mubtada'at. Kalau makhluk kan diliputi 6 arah. Iya. Kita ini ya di atas lantai ya kan, punya arah kan, di bawah atap gitu ya. Di sebelah kanan kiri kita ada apa, depan belakang kita. Kita makhluk, ya. Lagi-lagi jamaah, ayat tentang tanzih itu dipegang itu. Laisa kamitslihi syai' itu dipegang terus. Ya, kalau kita bingung, ini gimana nih dengan ayat yang lain? Ya, sebetulnya bukan ayatnya yang salah. Yang salah itu pemahaman kita. Ya, pemahaman kita yang secara zahir memahami ayat istiwa, ayat nuzul dan lain sebagainya ya, dipahami secara zahir, itu yang salah. Itu kan para ulama memahaminya tidak seperti itu. Nah, jelas ya. Tolong ini jamaah viralkan ini. Ya, bahkan saya berharap penjelasan ini sampai kepada teman-teman saya yang dulu kuliah sama saya. Karena banyak teman-teman kita yang tidak tahu. Dan ini nggak dibahas ini dulu. Nggak dibahas. Diloncati kalau nggak salah. Nggak dibahas, ya. Yang matang ini dulu. Ya, bagian yang ini wa ta'ala anil hudud sampai kasairil mubtadat ini tidak dibahas. Karena memang ya banyak juga enggak selesai. Karena memang tebel ya sarahnya Al-Imam Ibnu Abil Is itu ya. Kalau matanya sih tipis, matanya itu tipis. Cuma kan kita waktu kuliah bacanya yang sarahnya kan. Sarahnya dia tebal. Jadi dipilih-pilih gitu. Ya. Saya nggak tahu kenapa ini nggak masuk gitu ya. Ya, ini makanya banyak yang nggak tahu. Termasuk saya, termasuk antum kan. Apa dulu kita tahu kalimat ini? Gak ada yang tahu. Ya, ditutup-tutupi mungkin. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah setelah lulus dari kuliah kok kita tahu ada apa kalimat ini. Ternyata Imam Tahawi itu akidahnya sama seperti Asy'ari. Sama, ya. Gitu. Paham? Alhamdulillah. Jadi saya berharap bagian ini tuh sampai kepada teman-teman kita yang mungkin belum tahu. Ya. Baik. Nah, sekarang dibaca kalimat selanjutnya, Ustaz. Siap. Perhatikan kalimat terakhir di atas. Ketika Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh 6 arah, maka ini menunjukkan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Ya. Tentu apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi tersebut ditolak dan ditentang keras oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab syarahnya. Bahkan bisa kita lihat sangat jelas sekali Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi tidak menerima keyakinan Allah ada tanpa tempat ketika beliau mensyarah perkataan Imam At-Tahawi di atas. Ya, lanjut.
Jadi sejatinya itu bukanlah sebuah syarah, melainkan bentuk penyelewengan terhadap akidahnya Imam At-Tahawi. Sayangnya kami dulu belajar Di Libya Libya, ya. hanya menggunakan syarah yang satu ini saja. Sehingga banyak kemudian di antara mahasiswa Libya yang berkeyakinan seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Padahal syarah untuk kitab matan Al-Aqidah At-Tahawiyah itu banyak sekali dari kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang masih sejalan dengan akidahnya Imam At-Tahawi. Ya, jadi jelas ya. Meskipun kita dulu belajarnya syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi ya, ya kita juga harus membaca syarah-syarah yang lain, syarah-syarah yang lain ya. Kenapa Libya menggunakan syarah itu? Mungkin ya karena memang kebijakan dari kampus seperti itu. Ya. Kita tahu jamaah, Libya itu tidak mewajibkan kita harus ikut satu mazhab. Buktinya apa? Kalau belajar fikih, kita diajarkan fikih 4 mazhab. Jadi Libya itu demokrasi banget. Artinya apa? Membebaskan kepada mahasiswa untuk mengikuti mazhab apapun. Kita nggak pernah kan dipaksa gitu. Kamu harus Hambali, kamu harus Hanafi, enggak kan? Nah, maka jamaah, ketika ada mahasiswa yang mengikuti Imam Tahawi, ya enggak masalah. Bukan berarti menentang kurikulum Libya, enggak. Kan dari awal Libya apa? Demokrasi. Tidak membatasi mahasiswa harus ikut ini. Ya, semua ulama dipaparkan, termasuk fikih 4 mazhab. Begitu pula dalam masalah akidah. Ya, terserah mahasiswanya dong. Mau ikut pensarahnya apa ikut Imam Tahawinya kan terserah mahasiswanya kan. Nah, gitu sama. Waktu itu ada teman saya yang protes ke saya. Antum ini kuliah di Libya, tapi kok akidahnya malah nggak sesuai dengan Libya. Loh. Saya seolah-olah dikatakan sebagai penentang Libya. Saya jawab, Libya itu kampus yang demokrasi, tidak pernah memaksa mahasiswanya harus ikut begini, enggak. Buktinya fikih 4 mazhab dipelajari di sana. Enggak ada yang dipaksa harus Hambali, Hanafi. Dibebaskan. Intinya ikut ulama salaf. Nah, saya ketika meyakini Allah ada tanpa tempat, ngikuti Imam Tahawi. Masa saya salah mengikuti Imam Tahawi? Enggak dong. Iya. Ya, kalau adapun saya tidak ikut Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ya enggak masalah juga. Ya terserah mahasiswanya begitu. Sama seperti fikih, ada mahasiswa yang ikut Syafi'i, ada mahasiswa Libya yang ikut Hambali, ada yang ikut Hanafi dan Maliki. Ya dalam akidah dong begitu juga dong, jangan dipaksa-paksa. Artinya apa? Libya tidak mengajarkan kita harus begini, tidak. Libya itu mengajarkan semua mazhab dan diserahkan kepada mahasiswa mau ikut mazhab apapun, baik dalam ilmu fikih maupun dalam bidang akidah, begitu. Jadi ya saya nggak menolak Libya, justru saya ikut manhajnya Libya. Iya dong, Libya demokrasi. Iya, saya ngikutin Libya. Libya tidak memaksa mahasiswanya, ya saya bebas memilih. Fikih ya saya ikut Syafi'i, akidah ya saya ikut. Terserah saya mau ikut Imam Tahawi gitu kan, atau Aqidah Asy'ari, tidak masalah. Ya. Jadi kita tidak menolak Libyanya, ya. Kita hanya memilih mana yang sesuai dengan pemahaman ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah begitu. Oke. Baik. Mana lagi nih? Sebetulnya sudah cukup bagi kita dengan membaca matan Al-Aqidah atau Hawiyah saja, dan itu sudah sangat jelas sekali, terutama terkait keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebab Allah itu tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi di kitab matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wallahu a'lam. Oke. Berikutnya ada satu kaidah yang sangat menarik sekali dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala terkait sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut beliau mengatakan bahwasanya, ya ini di halaman yang lain ya. Jadi Aqidah Tahawiyah selain tadi isinya wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat wa la tahwihi al jihad as-sid kasair mubtada'at, ada kalimat begini, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqih. Ada lafaz qadim. Kayak Asy'ari kan ya. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Artinya
Allah Ta'ala senantiasa memiliki sifat-sifat yang qadim sebelum adanya makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala tidak menjadi bertambah dengan adanya makhluk. Sebagaimana sifat-sifat Allah itu qadim azali, maka Allah Ta'ala juga tetap dengan sifat-sifatnya selama-lamanya, tidak berubah. Ya, terus. Jadi seluruh sifat-sifat bagi Allah itu qadim azali. Allah senantiasa istawa atas arash sebelum adanya arash. Bahkan setelah adanya arash, Allah juga tetap istawa atas arash. Artinya istawa di sini bukan bermakna bertempat di atas arash. Jadi intinya Allah itu ada tanpa tempat setelah arash diciptakan, sebagaimana dulu Allah ada tanpa tempat sebelum arash diciptakan. Wallahu a'lam. Nah, jadi jelas jamaah ya, Imam Thahawi itu dalam kaidah ini ya, atau dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, sifat-sifat Allah itu sifatnya qadim. Mau sifat istiwa, mau sifat iyad, mau sifat apapun, sifat nuzul, itu qadim, ada tanpa permulaan. Ya. Jadi sifat istiwa jangan dipahami dulu Allah sebelum ada aras enggak istiwa di atas aras. Tiba-tiba pas ada aras baru istiwa di atas aras. Itu namanya bukan qadim. Paham nggak? Itu namanya bukan qadim, itu namanya sifat baru itu. Ya, dulu Allah nggak punya sifat istiwa dulu gara-gara arasnya belum ada, ya kan? Ya, terus tiba-tiba setelah ada aras baru ada sifat istiwa. Itu namanya sifat baru, muhdats. Nggak ada ulama salaf yang meyakini seperti itu. Allah itu maha qadim, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Nah, ini lafaz qadim itu dibahas tuh dalam sifat 20. Wujud kita baqa itu qadim itu. Nah, jelas. Jadi Imam Thahawi ini akidahnya sama dengan Asy'ari jemaah. Tidak ada bedanya, sama. Zat Allah dan seluruh sifat-sifat Allah itu qadim. Jadi jangan meyakini sifat istawa atas aras itu seperti tiba-tiba kita berubah nangkring di atasnya gitu. Itu makhluk itu namanya, ya. Enggak seperti itu. Jelas tadi di awal. La tahwihi al-jihad as-sid. Allah ada tanpa diliputi 6 arah. Oke. Dah. Sampai sini jelas? Imam Thahawi akidahnya sama dengan Asy'ari? Betul. Sama dong. Ya, jangan bilang beda. Berarti akidah Asy'ari, Maturidi, akidah ulama salaf, sama seperti Imam At-Thahawi. Termasuk mazhab Atsari ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal jaraknya jauh, tapi akidahnya, pembelajaran ilmunya sama. Artinya menyebar ke seluruh peradaban Islam di masa itu. Iya, betul. Yang siapa dengan siapa ini? Imam Thahawi dengan Imam Asy'ari ya. Jauh tempat ya. Tapi sezaman hidupnya. Ya. Nah, ini kita mau baca ini Imam Abul Hasan Asy'ari. Ya. Masih ada waktu ya? Ya, mungkin satu lagi ya. Yang ke-11, kalau tadi nomor 10 adalah Imam At-Thahawi, sekarang yang nomor 11 Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, sezaman. Pendiri mazhab Asy'ari atau Asy'ari. Silakan. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 324 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah, ketika menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya. Apa kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala? Wa annallaha ta'ala, perhatikan jemaah, ini penting nih ya. Wa annallaha ta'ala istawa 'alal arsy 'alal wajhil ladzi qalahu wa bil ma'na alladzi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumassati. Dalam riwayat lain 'anil mumarasati wal istiqrari wat tamakkuni wal hululi wal intiqali. Coba dibaca dulu artinya, nanti saya jelaskan. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala istawa di atas arsy sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah, yaitu istiwa, tanpa menyentuh, tanpa bertempat, tanpa menetap, tanpa menyatu, dan tanpa berpindah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hal ini beliau tidak pakai takwil. Memang benar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu memang sangat anti dengan yang namanya takwil, sangat menghindari dengan yang namanya takwil. Tapi ingat, kalau beliau tidak pakai takwil bukan berarti seperti Wahabi. Loh, terus apa dong Pak Ustadz? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu meyakini metode pertama, yaitu tafwid makna. Jadi selain takwil ada namanya tafwid
makna. Apa itu tafwid makna? Sifatnya kita tetapkan, maknanya apa jangan dibayangkan, serahkan kepada Allah. Itu beliau meyakini tafwid makna. Buktinya coba kita baca. Wa annallaha istawa 'alal arsy. Allah istawa, sesungguhnya Allah istawa 'alal arsy. Karena memang dalam Al-Qur'an ada seperti itu kan. Ini namanya ayat mutasyabih. Dia sudah imraruha kama ja'at. Imraruha kama ja'at itu ya udah istawa 'alal arsy, yang sudah katakan begitu. Jangan diterjemah bersemayam bertempat. Itu namanya sudah bukan imror. Nah, itu loh bedanya dengan Wahabi itu di situ. Alal wajhil ladzi qala. Nih, berdasarkan apa yang difirmankan Allah. Berarti kan imraruha kama ja'at. Ya udah kalau Allah mengatakan istawa 'alal arsy, sudah katakan istawa 'alal arsy. Tapi maknanya apa? Wabil ma'nal ladzi aradahu. Dengan terjemahan makna yang dikehendaki oleh Allah. Bukan yang Anda kehendaki. Kalau yang Anda kehendaki apa? Bersemayam, bertempat, berlokasi, berada di atas aras gitu kan. Itu makna yang Anda kehendaki. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari itu enggak seperti Anda, ya. Imam Abul Hasan Asy'ari itu wabil makna ladzi aradahu. Pokoknya maknanya hanya Allah yang tahu, ya, sesuai dengan makna yang Allah kehendaki. Apa dong? Ya enggak ada yang tahu maknanya. Hanya Allah yang tahu. Artinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sedang mentafwid makna kepada Allah, sedang menyerahkan makna istawa alas kepada Allah. Ibarat bahasa mudahnya wallahu a'lam gitu loh, bahasa mudahnya itu. Iya, kita katakan istawa alas tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu wabil makna alladzi aradahu. Ya. Jadi beliau enggak meyakini istawa alal as itu dipahami makna dengan berada bersemayam di atas aras. Enggak. Buktinya apa? Baca lagi, istiwaan munazzahan anil mumasati. Dalam beberapa cetakan anil mumarosati. Sama, mumarosah itu artinya menyentuh. Misalnya ini aras, anggap saja ini aras ya. Kalau Allah nempel dengan aras itu namanya mumarosah. Nah, kata beliau istiwaan munazzahan anil mumasah. Istiwa yang maknanya disucikan dari makna menyentuh, wal istiqrar, apalagi menetap berada di sana, bertempat. Istiqrar itu bertempat. Berarti apa? Sifat istawa alal ars bukan bermakna istaqarra alal ars. Istaqarra itu bersemayam, bertempat, berlokasi. Makna ini yang dikehendaki oleh Salafi Wahabi. Bahkan secara jelas Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya Syekh Utsaimin jemaah, beliau itu berani menetapkan istiwa itu maknanya al-istiqrar. Silakan baca itu kitabnya Syekh Utsaimin. Saya ketemu ibarahnya. Beliau meyakini lafaz istiwa itu maknanya istiqrar. Itu takwil itu. Katanya haram takwil. Kan istawa. Kenapa ditakwil istiqrar? Ayo. Itu takwil itu. Sudah menyelewengkan dari lafaz istawa. Karena istawa itu maknanya banyak, tidak hanya istiqrar. Istawa bimakna al-ulu, istawa bimakna al-istila, istaula itu. Itu juga secara bahasa maknanya istaula. Istawa bermakna istiqrar juga. Istawa bimakna al-ulu, al-irtifa, as-su'ud, ya. Sampai 15 makna. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam Fathul Bari menyebutkan 15 makna sifat istawa. Nah, kenapa kok yang dipilih istiqrar oleh siapa? Syekh Utsaimin. Itu takwil itu namanya itu, udah takwil itu. Ya. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari tidak meyakini itu. Kata beliau apa? Istiwa yang disucikan dari makna menyentuh, makna bertempat, istiqrar itu bertempat ya. Wa tamakun sama, tamakun itu ya menetap. Ya. Wal hulul sama, hulul itu bertempat. Makanya ada akidah hulul yang meyakini Allah berada di makhluknya, menyatu dengan makhluk, menyatu dengan aras, menyatu dengan alam semesta. Itu namanya akidah hulul, akidah sesat itu. Akidah hulul ya, hululiyah itu ya. Itu enggak boleh ya. Wal intiqal, apa tadi? Bermakna berpindah. Tadinya enggak di aras terus berpindah ke aras. Semua makna-makna ini dihilangkan, dinafikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi jelas ya, kalau nanti ada orang ngaku-ngaku nukil perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, katanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini akidahnya meyakini Allah berada di aras katanya. Yang dinukil itu sampai sini doang. Wa annallaha istawa 'alal arsy. Setitik dipotong. Saya pernah itu ketemu orang seperti itu. Di Facebook ya.
Ya, orangnya sering banget tuh menukil kalimat-kalimat ulama salaf, di antaranya lafadznya Imam Abul Hasan ini dipotong. Dipotong. Kalimat belakang-belakang ini nggak didukil. Tujuannya untuk apa coba? Untuk membohongi kita. Kita yang nggak tahu akan langsung, loh iya ya, Imam Abul Hasan Asy'ari kok meyakini wa annallaha ta'ala istawa 'alal arsy. Diterjemahkan oleh mereka apa? Sesungguhnya Allah bersemayam berada di atas arsy. Wah, langsung yakin. Niatnya nggak ingin membohongi, tapi pemahamannya kurang sempurna begitu. Iya, sama aja. Akhirnya membohongi juga kan. Ya, kenapa membohongi? Lah kalimat terakhirnya kenapa kok nggak dinukil? Yang apa? Istiwaan munazzahan alil mumasah wal istiqrar. Bahkan Ustaz Ihab, cetakan dari Saudi apa dari mana ya? Saya lupa. Itu nggak ada kalimat ini. Makanya guru-guru kita mengatakan, hati-hati kalau membaca kitab Al-Ibanah An Usulid Diyanah karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tergantung percetakannya. Saya cerita sedikit ya. Bapak mertua saya itu dulu kuliah di Saudi. Kuliah di sana, dapat buku-buku gratis, nggak tahu dapat apa beli ya, wallahu alam. Nah, beliau dapat nih buku Al-Ibanah ini, kitab Al-Ibanah An Usulid Diyanah. Ya, ada di lemari. Ya, saya kan baca-baca, wah, bapak mertua ternyata punya juga ini kitab Al-Ibanah, saya bilang. Beliau itu kuliahnya dulu tentang tafsir kuliahnya, bukan tentang akidah. Saya baca, saya cek bagian ini, karena saya sudah membaca teks ini udah lama, bahwa ada kalimat istiwaan munazzahan anil mumarsah wal istiqrar wa tamakun wal hulu wal itu ada di cetakan yang lain, cetakan Darul Ansor atau apa ya yang masih lengkap ya, saya lupa ya. Saya ada di rumah, jadi saya punya dua saja. Ada versi yang milik saya, ada versi yang milik bapak mertua saya. Yang versi milik bapak mertua saya yang tadi dapatnya di Saudi itu nggak ada kalimat ini, hilang. Hanya sampai wa anallaha istawa 'alal arsy saja, nggak ada itu. Ini penerbitnya ini sengaja bagaimana gitu. Masa kalaupun salah ngetik ya, kok hilangnya banyak banget. Mana alal wajilati qolahunya mana? Wabil makna ladzi aradahunya mana? Istiwaan munazzahan anil mumarasah wal istiqrar wa tamakun wal hulu wal intiqalnya enggak ada. Saya cek betul itu, saya kaget waktu baca itu. Masa sih ini enggak ada? Pas saya cek punya kitab saya yang saya beli sendiri ya, tebelnya sama. Ada kok, di cetakan yang lain ada. Nah, ini berarti penerbit yang satu ini tadi bermasalah ini. Gitu. Jadi hati-hati ya jamaah ya, seandainya mau beli kitab Al-Ibanah karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ari, Anda pastikan dulu penerbitnya cetakan mana ya. Nanti saya kasih tahu deh, saya lupa. Saya mau membawa kitabnya lupa. Dari Mesir. Kalau nggak salah dari Mesir. Yang masih ori itu yang dari Mesir ya. Darul apa ya, lupa saya. Darul Amsar atau apa ya, lupa gitu ya. Jadi memang kitab-kitab Ahlus Sunnah ini, mohon maaf sekali, kadang-kadang banyak yang ditahrif, dihilangkan, isinya ada yang dibuang gitu ya, biar seolah-olah sama dengan akidah mereka ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti diberikan hidayah ya. Hidayah sunnah ya. Hidayah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Kita doakan teman-teman kita semuanya. Ya, saya pun seperti mereka dulu kok. Ya, sama. Ya, antum juga sama kok ya. Sama. Karena kita nggak tahu. Dulu belum tahu. Mereka pun begitu. Belum tahu informasi ini. Ya, mudah-mudahan Allah nanti memberikan informasi ini kepada mereka juga. Ya. Jadi jangan dibenci, jangan di apa ya, dimusuhi. Ya. Didoakan terus ya. Ya, saya doakan tuh teman-teman saya itu ya semuanya. Dan alhamdulillah 1-2 ada yang sudah apa istilahnya berubah, ada 1-2 orang ya. Baik, silakan Ustaz Ihab. Jelas ya makna istawa ala saya jelas ya, intinya beliau itu tafwid makna ya. Berikutnya pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah istawa atas arasy, namun tidak bermakna bertempat di atas arasy. Beliau mengatakan munazzahan anil mumasah wal istiqrar. artinya istawa tanpa bermakna bersentuhan atau tanpa bermakna menetap di atas arasy. ya. Terus
Di halaman yang lain, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala juga berkata, Nah, ini lebih jelas lagi. Wa annahu mustawin ala arsyihi subhanah bila kaifin walastikrorin. Ini juga hilang. Ini juga hilang. Mereka tuh di sebagian penerbit wa annahu mustawin ala arsyihi bila kaif, sampai situ doang. Kalau sampai bila kaif itu masih bisa diotak-atik maknanya. Contohnya gimana? Nah, mungkin orang dia akan bilang, tuh kan Allah berada di atas aras. Yang penting saya nggak tahu bagaimana Allah istawanya di sana. Begitu mereka bermainnya itu. Ya, Kalau dipotongnya sampai situ. memang benar sih. Iya kan? Iya. Ya, pokoknya Allah ada di sana, tapi kita nggak tahu kaifnya. Bila kaif tanpa ada bagaimana kaifiahnya, gitu. Padahal ulama salaf itu ketika mengatakan bila kaifin itu tanpa makna apapun. Karena kaifiah itu makna basyar. Kaif itu apa sih? Cara atau mekanisme gitu. Itu namanya kaif. Ya. Makanya kalau dipotong sampai sini itu terjemahannya masih bisa dimainkan oleh mereka. Tapi kalau ada lafadz walastikror, nah ini yang hilang ini. Apa? Bila kaifin walastikror berarti tanpa bermakna istikror. Apa istikror? Bertempat. Jadi Allah istawa ala arsy itu bukan bermakna Allah berada di sana, ya, bukan bermakna istiqror, gitu. Jelas ini Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau itu tafwid makna intinya sama, ya. Cukup mengatakan istawa alal ars, maknanya diserahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu. Karena ini adalah ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu maknanya banyak, maknanya sampai 15 dulu. Kenapa kok berani menentukan istiqror? Dari mana gitu loh. Nah, itu namanya udah takwil itu namanya. Nah, ulama salaf itu berdiam diri, serahkan maknanya kepada Allah. Itu namanya tafwid makna. Penjelasan kayak gini tuh kalau nggak menguasai tafwid makna memang puyeng. Maka saran saya kepada jamaah yang barangkali baru mendengarkan penjelasan ini, saya sarankan silahkan kuasai tema tafwid makna di video kita yang sebelumnya ya. Ada ya di udah lama kalau nggak salah ya, tafwid makna. Ada 2 episode tuh. Pertama pemahaman tafwid makna, yang kedua bukti-bukti ulama salaf tentang ibarah tafwid makna. Semuanya sudah kita bahas di channel Rumah Fikih ya, silahkan ya cari. Oke, baik. Sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat istawa atas aras, namun bukan bermakna bertempat di atas aras, sebab Allah itu ada tanpa tempat. Ya. Jelas ya? Ya. Mau lanjut nih? Pokoknya abisin ya, Imam Abdul Hasannya abisin ya. Silakan. Kemudian di kitab yang lain, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan mengenai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata dalam kitabnya Risalah ila Ahlil As-Sabar Ibabil Abwab. Ya. Jadi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini punya kitab banyak. Ada tadi kitab apa? Al-Ibanah. Ya, itu yang paling terkenal itu. Paling masyhur itu Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah. Tapi beliau juga punya kitab Maqalatu Al-Islamiyin, ada. Nah, ini Risalah ila Ahli As-Sagar. Di Maktabah Syamilah ada. Ada. Makanya kopasnya gampang saya. Ya. Sayangnya kalau kitab-kitab Asy'ari itu di Maktabah Syamilah nggak ada. Adanya ya kitabnya Imam Abdul Hasan Asy'ari saja. Alhamdulillahnya ada ya. Tapi kalau kayak Syarah Aqidatul Awam atau Jawharatul Tauhid itu nggak ada. Di Maktabah Syamilah nggak ada. Jadi saya kesulitannya kalau mau nulis materi itu ngetik saya. Jadi modal kitab atau PDF saya ketik gitu. Ya, tapi kalau ada di Maktabah Syamilah kan enak, tinggal kopas ya masuk gitu ya. Gitu cepat. Tulis Syamilah. Mungkin ada caranya ya. Kitab PDF tuh bagaimana bisa masuk ke Maktabah Syamilah saya nggak tahu. Apakah bisa apa enggak? Wallahu alam ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Biar kitab-kitab Asy'ari itu ada di Maktabah Syamilah itu. Oke, saya baca ya. Kitab Risalah ila Ahli As-Sagar. Wa hadza yastahilu alaihi kama la yajibu an takuna nafsul bari azza wa jal jisman au jauharan au mahdudan. Mahdud hudud itu. Au fi makanin duna makan. Au fi ghairi dzalika mimma la yajuzu alaihi min sifatina li mufaraqatihi lana. Falidzalik la yajuzu ala sifatihi ma yajuzu ala sifatina. Ya, silakan artinya. Artinya hal ini, sifat-sifat makhluk mustahil berlaku bagi zat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Al-Bari
Bagaimana Allah Al-Bari juga bukan berupa jism, bukan berupa jauhar, dan juga bukan terbatas memiliki ukuran, dan tidak berada di suatu tempat yang bukan tempat atau sifat-sifat makhluk lainnya. Sebab Allah itu terpisah dengan kita, maka dari itu tidak boleh sifat-sifat makhluk berlaku bagi dirinya. Nah, ini harus saya sarah ini. Ada kalimat Allah terpisah dengan kita ini, nanti hati-hati ya, hati-hati. Pertama jamaah, Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan ya, sifat-sifat makhluk mustahil berlaku bagi zat Allah. Ya, karena laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sifat makhluk enggak berlaku bagi Allah. Maka kata beliau ya, Allah Al-Bari itu, Al-Bari ini salah satu nama bagi Allah. Al-Bari. Apa artinya Al-Bari? Al-Khaliq ya kan? Fathul Bari. Ya, Al-Bari ini Asmaul Husna ya. Allah itu bukan jisim. Bukan jisim. Nah, ini kan seperti Asy'ariyah. Ya karena Asy'ari ngikuti beliau. Ya. Banyak kan orang nuduh Asy'ariyah itu enggak ngikuti Imam Asy'ari gitu. Akidahnya tidak sesuai dengan akidah imam mereka. Dari mana orang Asy'ariyah itu mengikuti Imam Asy'ari kok ya? Allah bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan juga bukan berupa mahdudan yang memiliki apa tadi mahdud? Batas. Berarti kalau batas itu bentuk. Jadi Allah itu tidak memiliki bentuk ukuran. Makanya saya sering sampaikan, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa bentuk dan ukuran. Karena Allah bukan benda, Allah itu bukan makhluk ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa dibayangkan Allah. Kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Itu Imam Ibnu Qudamah yang bilang. Nah, kata beliau, Allah itu bukan jisim. Jisim itu apa? Masih ingat? Jisim itu benda yang memiliki ukuran. Jisim ya. Mau ukurannya kecil, sedang, gede, itu namanya jisim. Jadi Allah itu bukan jisim, jemaah. Dan Allah juga bukan jauhar. Allah juga bukan jauhar. Apa jauhar? Sifat benda. Apa ini? Coklat. Itu namanya jauhar. Kecil, panjang, pendek, putih, biru, apalagi bulat, kotak. Itu namanya jauhar. Sifat benda itu namanya jauhar. Allah itu bukan itu, jemaah. Ya lagi-lagi tadi, laisa kamitslihi syai'. Ya, enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Au mahdudan, Allah juga bukan sesuatu yang berbentuk. Atau fi makanin duna makan. Allah itu tidak berada di suatu tempat yang bukan tempat. Nah, ini beda dengan yang diyakini oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu meyakini Allah itu berada di suatu tempat namanya al-makan al-adami katanya. Jadi Allah di atas aras ya, dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah ya dan pengikutnya, Allah itu di atas aras, tapi bukan bertempat ya. Yaitu berada di al-makan al-adami gitu ya. Apa al-makan al-adami itu? Tempat yang bukan tempat kan? Fi makanin duna makanin kan gitu. Makanya namanya apa? Al-makan al-adami kata mereka. Ini dari mana lafaz al-makan al-adami itu, jemaah? Ini super bid'ah. Enggak ada dalam Al-Qur'an al-makan al-adami. Dalam hadis itu enggak ada al-makan al-adami. Enggak ada. Enggak ada ulama saleh yang bilang Allah itu berada di suatu tempat yang namanya al-makan al-adami. Enggak ada. Ini menuduh Ahlus Sunnah bid'ah, malah ini memelihara bid'ah yang lebih besar lagi. Ibaratnya kan begitu. Jadi bukan seperti itu, jamaah ya. Itu ditiadakan oleh Imam Abul Hasan. Allah itu tidak berada di suatu tempat yang bukan tempat. Fi makanin tuna makan. Bukan seperti itu ya. La yajib kata beliau tadi. Mustahil ya. Terus apa lagi? Nah, ini kalimat yang harus kita pahami. Li mufaraqatihi lana. Apa tadi terjemahnya? Sebab Allah terpisah dengan kita. Mufaraqah ini maknanya itu mukhalafah, bukan terpisah jarak, bukan. Ya, jadi hati-hati ya. Seperti lafadz bainun min khalqih. Itu kan juga terjemahnya kadang-kadang terpisah dengan makhluknya. Bainun min khalqih. Atau ini tadi li mufaraqatihi lana, karena Allah terpisah dengan kita. Jangan terjebak dengan terjemahan. Maksudnya ya adalah Allah itu betul-betul beda dengan kita. Ini sifat keempat itu loh. Mukhalafatuhu lil hawaditsi. Jadi bukan terpisah jarak, aras di sini terus Allah lebih jauh lagi di atasnya, bukan. Ya, bukan. Artinya Allah itu tidak bisa dibayangkan.
ya, tidak sama dengan makhluk yang butuh tempat, yang harus berada di suatu tempat begitu, bukan, ya. Itu makna dari limufaraqatihi lana, ya. Makanya falidzalik la yajuzu ala sifatihi ma yajuzu ala sifatina. Tidak berlaku, ya, sifat-sifat makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat jelas sekali jamaah, ya, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam beberapa kitabnya tadi, ya, bahwa Allah itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah, ada tanpa bentuk, ya, ada tanpa rupa, dan Allah istawa alal ars. Kita katakan Allah istawa alal ars, iya, tetapi bukan bermakna berlokasi, bertempat, bersemayam. Cukup katakan Allah istawa alal ars, maknanya serahkan kepada Allah. Itu yang diyakini oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Begitu. Baik, saya kira untuk hari ini, ya, malam hari ini dua ulama berarti, ya, Imam At-Tahawi dan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yang kesimpulannya sama jamaah. Allah ada tanpa tempat. Itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah ulama salaf yang harus kita yakini. Baik. Nanti pertemuan berikutnya berarti masuk ke nomor berapa itu? 12, ya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ini pendiri madhab Maturidiyah, ya. Madhab Maturidiyah termasuk madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu akidah. Oke. Baik, itu saja Ustaz Syihab, ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dan juga diyakini, ya. Karena ini akidah kita, akidah ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita cukupkan saja kalau begitu. Ya. Baru dua ulama tapi tadi cukup mendetail begitu, ya. Ulama yang sezaman. 1 jam, ya, kita bahas dua ulama, ya. Ya, 1 jam, hampir 1 jam lah, ya. Dua ulama. Jadi ya. memang cocok ini keduanya dikomparasikan. Ya. Karena satu zaman. Betul sekali. Berada pada dua peradaban Islam, tempat yang beda, ya. Yang beda, betul. Sama-sama tempat sumber ilmu. Iya, dan sama-sama memperjuangkan akidah ulama salaf. Betul, iya. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Sama-sama. studio kita. Semoga minggu depan bisa kembali membahas mengenai yang ke-12 ini, ya. Dan juga para jamaah sekalian yang sedang menyaksikan di Zoom maupun di YouTube, terima kasih sudah hadir dan menyaksikan. Semoga apa yang kita pelajari pada sesi kali ini menambah wawasan keilmuan serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 3600006321. Keduanya merupakan